Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tonton selalu channel MKL biar kita bersama-sama menjadi muslim yang soleh, cerdas, dan hafal Al-Quran insya Allah sesuai dengan visi dan misi Madinatul Quran Lebak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa budiman di mana saja berada. Hari ini kita berbincang-bincang tentang zakat. Zakat dalam Islam. Landasannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan selalu tatkala kita berbicara tentang Islam, tentang syariat, maka rujukannya cuma dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Innamas shadaqatu", sedekah itu, zakat itu dibagikan kepada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara, orang fakir, orang miskin, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, orang yang memang kerjanya adalah untuk mengelola zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf baru masuk Islam, termasuk orang Islam tapi imannya lemah, maka perlu juga diperkuat imannya dengan cara diberikan harta dari uang zakat. Wa fir riqab, orang yang terlilit utang, orang yang membebaskan tanah wakaf untuk pesantren umpamanya, tetapi dengan perhitungan dia bisa bayar insya Allah, tapi ternyata dia terlilit utang karena COVID-19 atau karena masalah-masalah lain umpamanya, maka itu bisa termasuk dalam asnaf yang bisa diberikan zakat untuk membayar utang dalam membeli tanah untuk wakaf. Wa fi sabilillah wa ibnus sabil, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyepakati bahwa ini maksud dengan fisabilillah adalah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berjihad ini hukumnya wajib. Rasulullah bersabda, siapa yang mati dan belum pernah berjihad di jalan Allah memperjuangkan agama Allah dan belum pernah berniat sekalipun untuk supaya bisa nanti mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka matinya mati jahiliyah. Dan jangan lupa bahwa Rasulullah selama 10 tahun di Madinah itu terjadi tidak kurang dari 125 kali peperangan. 25 kali dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 100 peperangan itu tidak diikuti oleh Rasulullah, tapi pasukan dikirim oleh Rasulullah. Di antaranya adalah perang yang berhadapan dengan kerajaan adik kuasa Romawi pada waktu itu. Penyebabnya adalah karena utusan Rasulullah, duta Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah, mendakwahi orang-orang kafir supaya, dan itu adalah kewajiban Rasulullah, menyampaikan dakwah kebenaran kepada umat manusia seluruhnya. Masalah mau beriman atau tidak, itu hak mereka, itu hak asasi mereka yang dijamin oleh Al-Quran. Tetapi masalahnya karena sok merasa dirinya negara hebat, karena waktu itu dua kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu, Persia dan Romawi. Ini kerajaan adik kuasa Romawi membunuh sahabat yang diutus oleh Rasulullah bernama Al-Harithah bin Umair Al-Azdi, dibunuh. Akhirnya inilah penyebab utamanya terjadi perang yang dinamakan dengan perang Mu'tah. Pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sebanyak 3.000 personil. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah pimpinan negara. Tidak mungkin sebuah negara mampu mengirim pasukan sebanyak 3.000 personil. Bahkan di perang Tabuk di tahun ke-15 Hijriah itu Rasulullah memimpin langsung peperangan di wilayah kekuasaan kerajaan adik kuasa Romawi juga, namanya perang Tabuk. Itu Rasulullah membawa pasukan 30.000, dalam sebuah riwayat 30.000, 10.000 pasukan berkuda. Bahkan ada riwayat mengatakan di perang Tabuk itu prajurit yang ikut bersama Rasulullah sebanyak 80.000. Subhanallah, Rasulullah adalah panglima tertinggi. Kalau sekarang Rasulullah adalah bintang 4 atau bintang 5 dari sisi militer. Ini fisabilillah. Ada juga yang memahami bahwa fisabilillah ini bisa juga diartikan dakwah Islam, seperti membangun masjid, membebaskan tanah wakaf untuk pesantren, bisa juga termasuk operasional kegiatan Islam. Itu ada juga yang mengatakan bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil ini adalah termasuk mahasiswa atau mahasiswi, santri yang belajar, terlepas apakah orang tuanya termasuk orang yang berada, tetapi posisi mahasiswa atau mahasiswi tersebut sebagai orang yang menuntut ilmu di luar daerahnya, maka itu berhak untuk mendapat uang zakat. Ini bahasa Al-Qur'annya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'alamhum annallaha qad farada 'alaihimuz zakah wa qad farada 'alaihimuz shadaqah tu'khadzu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Nah,
Ini salah satu syariat Islam. Beritahukan kepada mereka yang sudah masuk Islam bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka untuk bayar zakat. Untuk bayar zakat diambil, termasuk zakat harta, diambil dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang berada. Kemudian harta tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dari sini kita bisa memahami bahwa konsep zakat dalam Islam itu sebenarnya adalah untuk mensejahterakan umat Islam. Kewajiban zakat dalam Islam ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan disyariatkannya kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan bagi umat Islam. Makanya ulama mengatakan bahwa zakat ini adalah penyempurna puasa yang kurang-kurang. Jadi zakat ini adalah menyempurnakan pahala umat Islam yang dalam beribadah puasa itu ada kekurangan-kekurangannya. Hadis dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW farada shadaqatal fitri alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha was sagiri wal kabiri minal muslimina sa'an min sya'irin aw sa'an min tamarin. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang zakat ini dalam kitab Al-Zakah. Arti hadisnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak ataupun bayi, sa'an satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Kurma dan gandum ini adalah makanan pokok. Dalam riwayat lain disebutkan lagi beberapa jenis makanan pokok yang dikenal di kalangan Arab pada waktu itu. Tidak disebutkan beras karena orang Arab tidak menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Tapi kita di Indonesia umat Islam, makanan pokok kita adalah beras. Kalau saudara kita di belahan negeri kita ini di Nusantara ini umpamanya ada yang menjadikan singkong sebagai bahan pokoknya, maka zakatnya diambil dari bahan pokoknya itu. Sa'an ini jumhur ulama, mayoritas ulama mengartikan bahwa satu sa' ini sama dengan 2000 gram. 2000 gram. Ini zakat fitrah. Ada lagi namanya zakat harta. Zakat harta ini secara umum cuma diambil 2,5%, 2,5% dari zakat harta yang dimiliki oleh umat Islam. Zakat ini tujuannya dalam Islam, Said Hawa dalam kitab monumentalnya yang dinamakan dengan Al-Asas. Kalau tafsir namanya Al-Asas fit tafsir, ada namanya Al-Asas fis sunnah. Itu menjelaskan bahwa menukil pendapat-pendapat ulama tentang masalah zakat. Beliau mengatakan bahwa ulama dalam masalah distribusi zakat itu cuma terbagi ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada orang yang membutuhkan, khususnya fuqara wal masakin. Ini intinya, yang 8 ini semuanya adalah mustahik zakat, tapi intinya adalah al-fuqara wal masakin. Ini pendapat pertama. Apa yang dibutuhkan dalam hidupnya selama 1 tahun. Ini pendapat pertama. Dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya kita semuanya harus meyakini dan mengakui bahwa penegakan syariat Islam itu adalah kebutuhan kita. Karena syariat Islam itu bukan hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya berzikir, bertasbih, tapi diantaranya adalah mensejahterakan masyarakat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemerintah, pemimpin di sebuah negeri, presiden di sebuah negeri itu tugas utamanya cuma 2. Dan inilah syariat Islam. Kalau 2 tugas utama ini telah ditegakkan, berarti pemerintah telah menegakkan syariat Islam. Diakui atau tidak diakui? Apa itu yang pertama? The equality before the law. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Itu syariat Islam loh. Yang kedua, mensejahterakan masyarakat dengan mengelola kekayaan yang dimiliki oleh negara. Dan Indonesia ini bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara terkaya di dunia. Tapi praktiknya menjadi negara termiskin di dunia. Bagaimana tidak miskin? Kekayaan negara yang seperti di Papua. 100.000 ton setiap hari. Diambil emasnya, nikelnya, dan lain-lainnya. Dibawa ke luar negeri. Dinikmati oleh mereka di luar negeri. Bukan kita. Penyebab utama kenapa kita miskin di Indonesia. Karena tidak menegakkan syariat Islam dalam masalah mensejahterakan masyarakat. Jadi banyak orang memandang bahwa syariat Islam itu hubungannya cuma salat taraweh, zikir, potong tangan. Gak ngerti
Islam secara kafah, secara menyeluruh. Islam itu mencakup segala permasalahan yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Dan utamanya, kembali kata Ibnu Taimiyah, 2 tugas utama seorang pemimpin. Mensejahterakan rakyat. Yang kedua, equality before the law. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Zakat. Tujuannya pertama, menurut ulama cuma 2. Mendistribusikan uang zakat kepada masyarakat yang membutuhkan hingga mencukupi segala kebutuhan hidupnya dalam 1 tahun. Dia butuh transportasi, dibelikan dari uang zakat. Dia butuh rumah, dibelikan dari uang zakat. Dia butuh makan dan minum, dikasih dari uang zakat. Ini pendapat pertama. Dan pendapat yang kedua, dan cuma 2 pendapat ulama tentang distribusi zakat. Wajib bagi pengelola zakat untuk mendistribusikan dari dana zakat, dari uang zakat kepada yang membutuhkan, khususnya fuqara dan masakin, apa yang dibutuhkan oleh fakir dan miskin tersebut dalam kehidupannya seumur hidup. Apa bisa seperti itu? Bisa. Analogi sederhananya, penduduk muslim di Indonesia ini 230 atau 250 juta. Setiap muslim mengeluarkan zakat 20.000. 230 juta dikali 20.000 berapa? Coba hitung-hitung. Semuanya berhitung. Kira-kira itu kan hitungan sederhananya di ini. Jadi 23 dikali 2. 23 dikali 2 berarti berapa itu? 23 kali 2 berapa? Berarti 46, ya kan? Sekarang nolnya 200 juta itu berapa nolnya? Ya kan? 8 nolnya kan? Ditambah 20.000. 20.000 itu berarti nolnya 4. Berarti 8 tambah 4 12. Nolnya 12. Tadi 46 ditambah 0 12. Berarti jumlahnya 4 triliun koma 6. Ini kalau analoginya cuma 20.000 per orang. Jadi sangat bisa untuk mensejahterakan umat Islam dari zakat. Dan itulah penegakan syariat Islam. Kalau dijalankan sesuai dengan sesungguhnya. Umat Islam, bangkitlah. Pahami dengan baik. Al-mu'minu kayyisun fatin. Mukmin itu harus pintar dan cerdas. Jangan mau dibodoh-bodohin. Makanya setiap umat Islam harus belajar. Harus belajar supaya pintar. Tahu aturan Islam. Jangan mau dibodoh-bodohin. Dianggap bahwa syariat Islam itu melanggar HAM. Ketinggalan zaman. Ya hanya orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin kayak gituan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tonton selalu channel MKL. Biar kita bersama-sama menjadi muslim yang soleh, cerdas, dan hafal Al-Quran insyaAllah. Sesuai dengan visi dan misi Madinatul Quran Lebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.